sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mau kemana Pak? Nanti aja. Mau kemana Pak? Dikit Pak buat siang dulu Pak. Banget tengah nih Pak, tempat biasa Pak. Jokowi. Ini aja Pak, tengah Pak. Pak buat siang Pak. Pak, nggak sehat Pak. Pak, kan sampai sekarang Inspektorat kan masih tetap melihat bagaimana kemarin masalah gas Pak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kemarin itu ada tender juga lolos mengenai kredibilitas dari siapa sih konstruksi itu sendiri, pemenang tender perusahaannya itu. Sebenarnya apakah sebenarnya efektif nggak sih Pak selama ini Inspektorat sendiri mengenai pekerjaan untuk mengawasi? Ya kalau efektif nggak akan ada kekeliruan-kekeliruan. Kalau ada penyimpangan, misalnya masih ada yang koruptif, ya berarti belum. Selama ini berarti kemarin juga Inspektorat kebobolan atau yang sebagainya? Ya bukan kan belum, baru dicek. Tapi ada ya, artinya harusnya mendampingi terus setiap apapun. Preventif itu sebelum kejadian mereka harus memberitahu dulu. Pak hari ini Info bahwa ini keliru, bahwa ini nggak benar, yang benar seperti ini, mestinya seperti itu, karena itu internal. Tapi kalau sudah kejadian itu sudah masuk wilayah hukum dan wilayah hukum. Kalau untuk sini nanti apakah sebenarnya publik sebenarnya mempertanyakan bagaimana Inspektorat dan juga mempercayakan lebih terhadap hukum, apakah akan menilai ke KPK atau seperti apa Pak? Ya tahu, belum. Kalau sudah dilaporkan komplit, kemarin juga sudah ke saya, tetapi katanya mau dengan BPKP ya lebih baik lah, saya kira. Pak soal bus baru Pak. Sudah melapor ke saya, tapi mau gandeng dengan BPKP, ya sudah, saya kira lebih baik kalau dengan BPKP. Tapi hari ini ada dari forum Jakarta sudah lapor ke KPK. Ya nggak apa-apa, forum apapun. Loh ya nggak apa-apa, tanggapannya nggak apa. Pak soal pengelolaan bus baru Pak, kenapa sih nggak serahkan ke operator Pak? Apanya? Bus baru itu kenapa harus Pemprov mengelola sendiri bus-bus baru, terutama bus sedang Pak? Ya menurut kita memang ada yang ada sendiri, ada yang swasta. Dua-duanya jalan. Kalau yang swasta coba lihat Metro Mini 30 tahun, 20 tahun, seperti apa? Banyak yang pengamat transportasi menilai begini Pak, mestinya itu bis dikasihkan ke mereka sekalian untuk revitalisasi angkutan mereka yang udah jelek gitu Pak. Jangan menyaingi gitu. Dikasihkan itu prosedurnya bisa enggak? Prosedurnya Setelah prosedur, kalau mau dulu udah mau kita hibahkan, udahlah hibahin aja, tapi Metro Mini hilang semuanya. Tapi kalau Kopaja kan nggak solid bisa. Kalau Kopaja, Metro Mini mungkin jelek, tapi kalau Kopaja kan lebih solid. Iya, solid gimana, kamu lihat di lapangannya juga seperti itu aja. Kok kondisinya lah, kita nggak usah tutup-tutupi kondisi Metro Mini seperti apa, Kopaja seperti apa. Kita ini akan memberi alternatif yang baru. Nih loh, memberikan contoh, kita itu tidak mau menyaingi, memberikan contoh loh, bus yang baru seperti ini, pelayanan ke masyarakat seperti ini. Tapi kalau kayak gitu kan sampai kapanpun nggak bakal hilang tuh angkutan yang udah tua itu Pak. Loh kalau sudah diberi contoh sulit ya dihilangin. Gimana sih? Diberi contoh kok dipaksa. Mendorong supaya manajemen Apanya? dengan mendorong manajemen ini sudah baik. Iya, enggak, maksudnya diberi contoh dulu. Ini loh seperti ini, contoh yang benar, bisnya yang benar seperti ini, sehingga masyarakat nyaman. Ya mau kita memberi contoh seperti itu. Karena ya faktanya kan berapa 20 tahun, 30 tahun ya kita lihat bisnya ya seperti itu terus. Masa kita biarin? Kita paksa dengan cara apapun kan nyatanya juga sudah berapa kali dipaksa dengan cara juga agak mempan juga. Pak, nanya mengenai ini Pak. Kita ini fakta lapangan aja. Kalau saya orang lapangan nih, jadi saya melihat lapangannya. Pak, pertemuan mengenai dengan itu, Pak. PGN barusan mengenai Apanya? apa Pak? Pertemuan dengan PGN mengenai PGN apa? ya, kalau PGN ya mengenai gas, mengenai apa masa mengenai. Ya maksudnya nggak apa-apa. Kita ingin
menyampaikan kepada mereka bahwa kita concern masalah penggunaan gas di Jakarta karena kita memang ingin ada selain memperbaiki lingkungan juga sebetulnya penggunaan gas itu lebih murah. Termasuk untuk depo gas untuk yang apa? Ya itu sudah semuanya. Pak, mengenai ini Ada tambah 8. Pak. Mana yang nggak hafal, nanti tanya PGN. Tanya PGN ya. Termasuk yang di rumah susun Ada itu, yang Pak? di Jakpro, ada yang di PGN. Nanti tanya yang PGN, tanya di mana. Kan masih rapat di dalam. Pak, mengenai maunya ini Pak, soal kebijakan Bu Risma yang menolak jalan tol itu Pak. Nggak tahu. Kalau pendapat Bapak gimana Pak? Nggak tahu. Tanya ke Bu Risma. Ini kan katanya banyak apa? Hah? Hah? Bu Risma dapat penghargaan wali kota Oh ya bagus. Setuju. Pak, kalau menurut Bapak, Apanya? kenapa beliau bisa jadi itu? Wali kota optimal. menilai Bu Risma sebagai sosok yang seperti apa, Pak? Bekerja keras, berani, dekat dengan masyarakat, semua lah. Pak, banyak pengamat yang menilai gini, Pak. Semua punya. Cocok jadi presiden nggak, Pak? Apanya? Cocok. Pak, katanya gini Pak, soal jalan tol itu Pak Jokowi harus meniru negara Bu Apanya? Risma soal menolak kebijakan konsisten soal menolak jalan Ya, tol itu. setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Bapak mengenai itu sendiri kan kemarin Kalau memang untuk rasio jalannya sudah cukup, ya ngapain ditambah? Kalau rasio jalannya masih kurang, kenapa tidak ditambah? Jadi Gampang soal aja. rasio jalan gitu. Kita angka-angka lah, jangan dibanding-bandingin sini sama Solo, misalnya ya beda. Itu bisnya lewat. Pak, pas di pariwisata kan setiap Bisnya lewat itu. Bis wisata. Itu loh. uji coba Pak, ini masih sebenarnya ada kendala sendiri nggak sih mengenai Ya semuanya harus uji coba lah. Uji coba. Yakin baru. Semuanya biar kita ngerti sopirnya bisa nyetir enggak. Ya kan? Rutenya sudah beres, enggak nyangkut kabel-kabel enggak. Ya uji coba. belum ada kendala lagi kenapa belum operasi Apanya? secara ini lagi? Nah itu tadi udah lewat itu gimana sih? Kamu nggak lihat ya udah. Kelihatan Pak. Pak, dari inspektorat kemarin kalian sudah nyampaikan satu nama yang juga terkait dengan BKTT ke Wali. Apa? Belum. Ya pengawasan kan di Wagub. Kamu harus ngerti. Ini lapornya ke Wagub dulu. Bangunan lapangan TGS stasiun Basuki sampai kapan? Apanya? Nanti tanyakan langsung aja ke PGS. Tahun ini ke PGS. Pak, dibahas juga Tahun termasuk kemarin 9, tahun ini 8. Tanya ke PGS. Lokasinya belum tahu ya? Sudah tahu tapi saya nggak hafal. Tapi udah diberitahu tapi nggak hafal. Masih kurang nggak Pak? Hah? Masih perlu ditambah. Kemarin sudah saya sampaikan kebutuhannya itu 45. Pak, Bu Risma cocok jadi presiden kayaknya Apanya? jalan dari Bu Mega buat Pak Jokowi juga udah Apanya? Gimana sih? Oh, kita masih perbaiki jalan tiap hari kok. Kita masih perbaiki jalan terus tiap hari. Pak yang 2014 dan Berbeda apa? Kemarin ada syarat kalau Bapak kan misalnya Sama kan? Ya, syarat tuh oleh sebab itu. Adanya syarat tuh karena kita hati-hati. Gimana sih? jadi nggak ada perbedaan pendapat ya Pak? Nggak ada. Nah, Beb? Sudah bisa ranjang. Hah? Dari suaranya Pak? Oh, sama persis. Sama Pak ya? Sama bedanya apa? Sama-sama. Oh, tadi yang tanya PGN, nih sudah ada PGN. Tanya PGN dulu siapa tadi? Sebentar ini loh, apa nanti pulang nanti Pak PGN. Pak. Jadi tanya saya kan nggak apa dong lokasinya. Terima kasih Pak. Ya. Apa lagi? saran buat Bu Risma. Apa? Bisa ranjang udah belum Pak dijawab Pak? Saran terus. Hah? Bisa ranjangnya dijawab belum Pak? Apanya? Bisa ranjang ya Pak? Saran apa? Bisa ranjang Pak. Bisa ranjang Pak? Ya memang bisa ranjang orang tiap malam berbeda. Ampun. Masa satu ranjang. Kalau ada aja Pak ya. Lu ada aja. Ada ucapan selamat nggak Pak? Ada ucapan Apanya? selamat buat Selamat. predikat barunya sebagai wali kota Oman. Apanya? Ada ucapan selamat. Apa Ucapan penghargaan. Ya itu seneng lah, itu seneng sebagai kawan baik. Itu seneng. Bapak sedekat apa sih Pak? Apanya? Sama Bu Risma sering komunikasi. Kalau waktu itu
Mending mundur nggak Pak? Mending mundur nggak Bu Risma? Apanya? Jangan ya Pak ya. Sudah saya sampaikan. Kita tidak pinjam. Kita kan nggak ada sekolah. Jadi satu-satunya taman kota yang harus tahu. Nah ini bagian tempat anak-anak bang. Kita kumpul, kita apa gitu. Ini Langsung bawa ke langgar orang. Kalau mau di sekolah kan pakai pasti. Langgar kagak. Silat langgar namanya. Nah itu namanya lambang Sangga Buana. Yang Buana itu buana alam Indonesia. Jadi dulu tahun 91 waktu kita jalan kaki dari Pangrango ke Kapuk Muara itu 13 orang. Gitu kan. awas ya, hati-hati tangga. Yuk. Kamera hati-hati. Agak curam jalan. Nah, ini kita ini bang, empang yang kita paling limbah yang raya. Jalan agak turun. Kita ini Agak turun jalan. lama lah bang. Licin nih Pak. Licin ya. Itu udah ketuk motor loh. Jadi jalan mereka tinggal aja lah. Hati-hati curam ya. Ini limbah sebetulnya. Ini kita tanamin bambu ya, bambu dari mulai jalan raya semua. Dulu kan dia alirannya ke sungai total. Sekarang diblokir 13 empang namanya terasiring. Kalau bahasa apa? Japori bahasa keren ya. Nah, kita blokir nih. Jadi empang ini penampungan yang limbah baru kita buang ke kali. Ya sini bang, kita lihat bang. Jadi bambu bang, ya bukannya tempat setan. Awas licin ya. Licin. Kamera. Limbah. Jadi ini sebelum dibuang ke kali Pak. Pak Iding, mungkin nanti Pak Iding. Bang Iding. Nanti statusnya gimana Bang? Berapa hektar? Ini nggak boleh tembok, kita railing, kalau itu limbah kita blokir masuk ke kiri, selamatkan mata kelipit ya, kelipit baru dibuang ke sini. Nah 13, 1, 2, 3. Ini resapan air sebetulnya, ini limbah, jadi kita sulap, ya ini bagian ya punya nilai kehidupan lah. Dengan aliran empang ini. Maksudnya dari sana bang ujung, dari limbahnya itu. Ini sungainya gimana sih? Nah, kita sungai. Bang sak ya caranya, baru kita buang ke kali. Jadi airnya ngalirnya ke sana Pak, air bersihnya Pak. Dari kota langsung Pak, dari tempat rumah penduduk. Ini rumah penduduk kota semuanya. Jadi disisak Pak. Disiksak, terus itu di bagian itu Pak Jokowi. Tuh, yang di ujung sebelah situ, itu filternya. Tapi kan Hanya dengan bambunya aja. kalau Pak Gubernur orang-orang ahli lingkungan pintaran dia, sama kita bukan itu kita. Oh iya. Tapi dia buang keluar ini nggak boleh orang tua ya kita alihkan. Baru dibuang kali. Kita udah Tangerang. Ini perbatasan, jadi kita dari jalan satu ini. Lihat di ujung begini bang, ini nggak sangka bahwa ini limbah dari jalan raya gitu bang. Nah, pertanyaan saya, itu konsentrasinya harus bambu. Abang lihat nanti di hutan bambu saya, abang lihat mata-mata air. Abang lihat sampah juga. Ini ngomong sampai berapa lama nih? Ayo. Aku begini. Itu spesiesnya Pak. Oh jadi gini, kita ada petung namanya lagi
bambu kuning, Semua bisa. semua bisa. Jadi saya bikin kultur jaringan dengan stek saya punya. Jadi sekian bambu, sekarang bambu petung aja yang sebesar gini. Jadi kita sudah tanam di bantaran kali 10.000. Ya, bisa jual kambing, nggak pernah minta sama abang dah. Ya, mudah-mudahan bisa dibagi dulu ya, kita bambu ya. Ini loh Pak, Jadi denger. ini kan mentiung gitu loh Pak. Ini kalau misalnya nih, airnya ini sampainya segini Pak. So, terus itu sampah yang ada di mana-mana. Ya kita pengen sih bang, turap kali jangan dibeton dah, kalau bisa beronjong. Dan teras ini normalisasi itu bambu. Gitu, pengen saya nih, pengen saya. Coba dulu nanya ya. Swadaya. Ini lokasinya 48 hektar Pak. Iya bang, sok. Sok, betul mah, nggak jadi. Nah ini bang, ini kita tanam sudah hampir 10.000 lebih. Ini petung yang besar. Nanti untuk ganti ini nih, kita tanam semua sejajar ini. Yuk. Orang kemarin habis bang. Nah, 6 bulan ya. 4 bulan 6 bulan. Cuman jangan seperti kayak taman. Jadi misalnya ini konservasi, bambu, tanaman langka. Nah ini baru tanaman buah. Tanaman buah, tanaman langka, kebom-bom, bacang gitu. Jadi ada nilai peradabannya lah. Jangan asal atau jangan taman-taman itu kita mau nakulnya. Gitu bang. Nah ini jenis andong. Ini udah hampir 8 bulan yang begini-begini. Kita ngambil bang dari tanaman bambu yang tanaman gongkong kita. Jadi kan ini namanya musik kayak ini. Nanti abang lihat pendidikan saya dah. Lihat abang lihat pendidikan. Ambil dari cabang ini, kita stek. Kalau kultur jaringan bisa. Nah ini beli bambu-bambu yang asli daerah konservasi Kangerahan. Ada sejarahnya gitu lah. Kita lindungin. Oke bang, ini saya baca, ini kan nggak ada punya. Nah ini yang 4 bulan. Kalau kalinya hijau, kalinya bening, hutan hijau, orangnya susah, kata saya dajal bahasa saya. Dari kali bening, hutan hijau, anak-anak hidup. Nah kita ini ada penelitian, riset misalnya gimana ya bos-bos saya bantu saya tuh ngembangin kelinci ya, sambil. Iya. Pakai itu kan? Ini baru. Ini dari daun bambu. Dititipin ke sini kalau sakit Pak. Jadi memang ini dari hasil masyarakat. Nah ini bang, jadi dia kalau bambu biasa orang tua kita tuh kalau tebang anaknya dibakar ya, nggak boleh lagi sama kita, dicacah, dibubuk. Jadi konsentrasi untuk kerja, untuk kambing itu bagus banget. Nah, ini campur apa nih? Bambu campur rumput, campur lagi ada kan anak-anak yang pada di PD, anak STN. Nah lu itu kan lu pada sekolah. Nah ini breeding. Penelitian riset kelinci, jadi kita punya kelinci juga di Bogor, di Gunung Bundar. Ini riset kelinci pedaging, kelinci hias gitu. Jadi ini namanya risetnya lah. Nah ini kuda pati Indonesia, saya meneliti. Jadi yang di Pemulang, yang di Artayasa, segala macam ini kuda pati Indonesia. Jadi anak-anak kita didik lewat ilmu kuda. Nah, ini bambu bang. Nah ini anak-anak sekolah yang dari anak-anak ya. Ini kelinci hias lah, jadi kita mau breeding, jadi riset, jadi kita kawinin. Ternakannya kita di Bogor, kita sewa tanah. Ini lingkungan yang bisa hidup dari pinggir kali sebenarnya. Kita sempat dia ngobrol, kongkok lah bahasa kita bang. Emang lagi pada ngangkut.
mau jadi gitu. Iya, dalam rangka apa nih Bang melihat sanggrahan di hutan kota Sanggabuana Bang sama Bang Idin Pak Jokowi. Ya Bang Idin ada masalah apa nih? Ya kalau gue makan sahabat. Sebenarnya nasibnya Bang gubernur gue tukang kambing. Gue sahabat, jadi kan dia pejuang lingkungan. Dulu dapat penghargaan di kehutanan sama-sama sama gue berdua sama dia di Hotel Indonesia tuh. Jadi gue makan sahabat. Bukan karena dia gubernur, bukan. Jadi tugas gue menyelamatkan Jakarta gitu lah. Sama dia. Cuman bedanya gue di bawah, dia di atas kan jadi seimbang. Gitu. Sahabat sama dia. Jadi gue mengajak bagaimana gue ngeliat nanam bambu, bagaimana ke sungai itu punya nilai-nilai kehidupan. Yang gue lihat baca di ucapan dia sama sama gue. Begitu. Bukan karena dia gubernur. Jadi gue CS sama dia. Itu tadi yang di bawah biar nggak dibeton diganti brongsong itu maksudnya apa mau dibikin jalan apa gimana tuh permintaan Bang Idin tadi Bang? Begini, kan dia kan namanya panglima gua nih. Ya. Gua pengen kali itu nanganinnya bukan hanya gua begitu diturap. Ya, kalau begitu jangan diturap. Kalau kasih aja marmer kan cakep. Maunya gua nih, kan gua ngobrol sama CS. Jadi diturapnya tuh pakai bronjong, konservasinya tuh pakai bambu. Jadi bambu bukan tempat kuntilanak. Kalau ngomong bambu miskin lo, mau ulak lo. Kuntilanak banyak di mall. Jadi gitu makanya gue ajak dia kemari. Ya kan dia panglima gue biar dia paham, dia pintar pasti. Kalau paham kan belum tentu. Karena orang pintar belum tentu paham, orang paham sedikit pintar lah. Gue kan ada jabatan, berjuang ya sama dia. Cuman kebenarannya dia jabat gubernur dia mah. Jadi gue mengajak Bang Jokowi ini, ucapan dia yang gue tangkap itu membangun Jakarta punya nilai peradaban. Keren kan? Itu ya sama sama gue. Kalau gak nanti nanya dia dah. Kalau untuk pengelolaan sampahnya sendiri tadi itu di bawah seperti apa sih Pak? Nanti dilihat. Artinya ada sebuah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Jadi gini ya, gue jawab dulu. Nanti ya gini. Gua sama teman-teman gua nih, Boy sama yang lain-lain tim Jakarta Inisiatif nggak pakai duit Pemda DKI, nggak pakai duit suruh, karena SK gua di langit nih, Jakarta Inisiatif. Gua ngolah sampah 1 hari 7 truk. Walaupun cara gua ngolah belum sempurna, datang gubernur gua kan tadi gua dapat masukan macam-macam, dia ngomel kan sama gua nggak apa-apa. Tapi gua udah inisiatif 1 hari 7 truk bukan mindahin sampah loh. Kalau dia kan mindahin sampah. Dari sini Bantar Gerbang pindahin, kalau gue ngolah. Bedanya, bagaimana kalau gue pengennya setiap kecamatan ngolah. Jadi sampah itu jangan disalahin dia, gubernur ya kita dong. Ya buset, ini kan kampung kita, bukan kampung dia doang. Begitu. Udah. Bagus kan? Bagus lah. Itu Ya. konsep dasar itu yang penting. Artinya apa? Sampah itu dari masyarakat yang harus diolah sendiri juga oleh masyarakat itu akan lebih memudahkan. Pertama, biaya transport juga nggak ada. Yang kedua juga tempat pengolahnya di kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Ini yang mau saya lihat. Konsep-konsep seperti itu saya kira ke depan sangat yang benar seperti itulah. Tapi Bang, kalau benar belum saya, tapi kita benar, saya percaya benar itu. Bang Boy mana ya? Gue jangan sendiri Bang Boy. Benar, karena kalau kita membawa dari sampah ke Bantar Gebang misalnya ongkos transport bukan mahal sekali. Tapi perlu Bang dipahamin, 1 hari saya kan 10 gerobak dari kali loh. Bogor, Sawangan, Depok nyangkutnya di gua. Kalau seandainya gua nggak blokir sampah ini nih, pesawat di Soekarno-Hatta pindah Pulau Seribu Kanyut. Cuman karena gua bukan pejabat, gua nggak keren. Tapi lo lihat keren gitu. Ya, makanya dia nanti gua ajak. Ini cara penanganan sampah. Siapa tahu nanti dibantuin kan gitu. Siapa tahu ya pasti dibantu dong masa. Pasti. Ya, Pak Jokowi terkait ini Pak. Apa? Dari Cahyo Kumolo Dari kali terus menuju ke apa? Sadapan Pak. Apa? Hah? Rumah Bapak katanya di sana. Ada di sadap. Ini masalah penyadapan Pak. Bapak kena disadap juga termasuk salah satu orang. Sudah lama itu hanya saya kan diem bulan Desember itu. Bulan Desember. Udah lama. Udah lapor polisi Pak? Udah lapor polisi? Apanya? Yang menemukan alatnya. Ya ada detektornya kan, nggak usah saya sebutkan siapa. Ketemu 3 saat itu. Udah Desember lah, sebenarnya saya nggak mau. Di mana aja Pak? Nggak mau bicara masalah inilah, nggak mau. Tapi
Ya faktanya di rumah dinas ada 3, di kamar tidur 1, di ruang tamu 1, ruang tamu pribadi 1, kemudian di ruang makan yang biasa kita pakai rapat 1, yaitu. Ya udah. Tapi kok yang ngasih statement malah Pak Apanya? Cahyo Kumolo, Pak. Bukan Ya, dari Bapak. saya cerita udah Desember yang lalu, tapi saya udah bilang nggak usah lah diributin. Nah, apa sih yang disadap dari saya apa sih? Saya kalau di rumah juga ngomong sama istri juga ngomong enteng-entengan aja, ngomong masalah makanan. Gitu-gitu aja. Kalau rapat ya rapat dengan dinas juga apa sih juga masalah-masalah yang Sudah tidak. lapor ke polisi, Pak? Apanya? Itu Itu sudah Desember, sudah nggak saya urus, udah nggak saya urus lah ngapain? Karena yang disadap dari saya itu apanya? Nggak apa-apanya. Nggak tahu. Yang jelas saya ya mengenai itu apa? Enggak, saya pikir berat-berat lah. Tapi itu disarankan untuk Bapak lebih rajin bersih-bersih rumah, bersih-bersih kantor gitu. Oh, tiap hari bersih-bersih. Ada sampah saya bersihkan. Ini yang mau disadap dari saya apanya sih? Bang, ini bambu kita umur 6 bulan bang. Iya bang. Bambunya besar-besar bang. 6 bulan segini bang. Ini andong yang besarnya bambunya kayak gini. Yang besar. Betung, andong. Bang, kita mau lewat motong aja ya, sampah aja ya. Sampah aja. Karena di sini nggak pakai retribusi kayak di Ragunan, lu harus melepaskan mau 3 mau 100. Judulnya sedekah bang. Makanya bang lihat ini tanaman teman-teman pengunjung semua. Kalau itu berapa? Ini ada mana ini? Nah kita ada 11 titik pembuangan sampah di kali. Awalnya kita lola. Jadi bantaran kali ini udah dari mulai Depok, Cinere, kampung-kampung ke bawah itu ada 11 titik pembuangan sampah, Lebak Bulus Indah, termasuk dulu Villa Delima dulu. Bang ini patok. Nah ya. Batas. Bang ini patok. Ini saya patok bang. Patok. Ini sebelum normalisasi kali, yang namanya sepadan sungai itu kali. Jadi banyak berapa tahun sekali dia banjir itu namanya rohnya kali. Ini saya patok nih. Di situ. Saya patok. Jadi azimut normalisasi patokannya pakemnya ini. Tuh. Sementara kalau banjir sampai segini Pak? Sampai situ lah. Iya. Banyak masyarakat yang datang ke wilayah saya. Truk Bang itu ambil dari sampah dari Kalau kali mah cuma ada 7 gerobak kadang-kadang. Yang berat ya itu kalau 7 gerobak berat banget. Berat. dari sini sampai tanah pesir dan bukan dari sampah gini. Enggak 5 di Rumada. Nanti normalisasi di Surab dengan Jojang. Jadi tetap ini ya bambu lah kali. Ambil erok Ya, sampah. urut dan maga. Kita kan lagi macet ini dia. Ya ini tetap aja bang dirawat ya dengan biaya ya dari adanya gitu lah. Nah ini kita lurus ya ada biopori yang namanya empang kecil untuk diblokir. Nah ini yang setiap hari untuk jalan saya untuk menarik sampah dari kali. Nah ini pemblokirannya. Ini tempat pembuangan sampah dari sistem manajemen yang memang Nah ini bang, terancam hanya aja. kalau bambu ini kan penyerap toksinya paling kuat. Jadi setiap limbah itu saya blokir dengan cara seringnya bambu. Gitu. Kita walaupun gerobak begini di jalan. Ya kita punya 4 gerobak gitu Pak. Tuh Pak Uno sama Bang Boy itu yang ngasih tuh. Pak Uno. Dia juga gitu. Jadi ini Pak. Ini sistem sirkulasi airnya belum begitu jalan. Ya, jadi dipilah dulu kayak begini. Dipilah dulu ada titiknya di mana.
baru nanti tuh jadi masuk ke kompor itu. Asapnya itu ada 3 kolam, 1, 2, 3 disemprot sama air. Coba Ang, buka pintunya lah, buka pintunya dulu. Ini harusnya pintunya tidak mau. Ya, ini kan jadi harus rapat. Ini kita pakai tenaga. Tunggu. Jadi kita nyalain airnya belum sempurna. Kemudian diambil, diolah, dimasuk ke sini. Kalau ini dari yang saya bilang tadi yang di rumah yang ada di atas itu, dia masuk ke sini pakai germor sih belum sampai proses pembakarannya. Ini sama sekali tidak mengeluarkan asap. Hanya saja ini pas dibuka ya, ini masih proses dalam keadaan riset lagi. Jadi apa namanya semuanya kemarin juga kita lihat teliti di BPLHD dan sebagainya. Itu juga semuanya juga masuk batas aman. Nah ini plastiknya Pak. Kita tahu nanti Plastiknya diambil. jadi kita hampir separuh. Prosesnya seperti ini ya. Masuk sampah ke sini. Nanti untuk next ini yang kita buka masuknya dari atas semuanya. Masih ada kelemahan di sini dorongnya, ya kan? Yang kita masukin di sini dia ditiup keluar, asap yang keluar ke sini dia masuk, ada air. Ini kemudian asapnya dipancing untuk menjadi cairan. Jadi air limbah yang kita tangkap ini satu untuk pupuk, kedua untuk proses pembuatan bambu. Kan kita udah rendam Pak, bambu kita. Nah ini yang menjadi yang kita simpan di sini nih. Ini air Pak, isinya itu air. Nah ini kira-kira cara roster yang kita tangani. Ya memang sempurna belum Pak, tapi kan saya udah membantu bagaimana cara menangani sampah mandiri. Itu aja sih. Agak gampang Pak, dari kali 10 gerobak atau 7 truk dari kampung yang kita blokir, ini Pak. Dari mulai area ini, ya, ini kan begini kali begitu. Ini ada dermaga, ada 5 ya. Tadinya kan jadi satu, full. Ya di sini sampah, sini sampah. Nah sekarang kita posisinya di sini satu dah, ya, itu. Dan saya jemput sampah sekarang. Hampir 7.000 rumah kita jemput sampah, udah nggak gampang ya Bapak aja yang nangani puyeng, apalagi saya. Nah ini yang kita tangani, jangan sampai menebar kemari ke kali semua. Saya pikir sekarang saya dengan teman-teman kayak pengembang, ya kayak teman-teman yang lain, ayo sama-sama. Jangan ngandelin DKI mulu, jadi DKI mulu mereka babak belur Bang. Nah makanya saya ada bikin namanya tuh sarana akademi bola, dan dari kunjungan sampah kita bikin. Salah satu contoh dah, ya kita bukan dukung pengembang. Ini Pak Yuda. Nah, jadi Pak Yuda yang pengembang yang memang dia ngikutin aturan daripada konservasi. Jadi konservasinya Pak, dia harus berikan saya apa? Itu. Jadi bukan saya dikasih duit, itu bukan. Aturan-aturannya dia harus ngikutin jelas. Itu. Jadi nanti kalau itu diaplikasikan, sebenarnya kita udah bikin contoh saya pengen Bang, kalau bisa Bang jalan sama saya sekitar berapa ratus meter lagi kita lihat akademi bola yang kita tangan kunjungan sampah yang kita bikin akademi bola. Dipakai Liverpool, dipakai MU. Jadi hutan bola bambu di tengah-tengahnya akademi bola. Nah itulah solusinya saya pikir
sesuatu kali jangan ngandelin DKI, DKI ya kita sama-sama. Ya saya di Jakarta Inisiatif, ini panglimanya juga, panglimanya. Ya, boleh dong kan, bangun kampung saya, masa nggak mau main di gubernur mulu ya kacau urusan. Sebenarnya itu Pak. Gimana? Jadi anggarannya ada di situ. Ini serenias ini yang memang yang ngikutin aturan yang daripada kesadaran. Kalau enggak, jadinya sama sekali dia harus dibongkar gitu. Jadi gitu. Kalau enggak bongkar itu Pak. Harus ngikutin aturan mundurnya. Jadi askarinya, gue bilang sama dia nih, lu punya duit, gue punya tempat, ya nggak gabung dong. Kan Jawara kan bukan keluar mati kan, bagaimana mau jadi sahabat, itu nama Jawara gitu. Kampung yang menghadap sekitar 5 sampai 7 ribu rumah. Jadi artinya satu kelurahan kalau sampai 5.000 sampai 5.000 satu kelurahan satu orang. Ya saya pikir kalau teknis saya dan Luang Happy dan Bang Boy ini berjalan dengan akademi kita riset terus. Tapi yang penting Bang, orang itu jangan nyalain DKI terus. Kita sama-sama bangsa itu. Ini nggak gampang Bang, 7.000 rumah tuh. Sama lihat. Saya pakai perahu. Iya Pak itu. 2 kali saya lihat itu ada corong itu gini, langsung saya cor. Dan saya kan galakan saya mau apa Bang? Gitu. Di sini dia galaksi lagi. Yuk kita lihat. Yuk. Kita lihat gimana tangannya secara protokol. Gitu loh. Kalau udah blok rapet semua, ya insya Allah kan fasilitas ya. Udah di blok rapet sih enggak? Kalau kita kan kita jual kambing Bang, kalau apa kan APBD, kan beda sama kita. Berapa ini? Ini kita riset segala macam, satu blok ini 150. Batu apinya yang Belum termasuk semuanya sistemnya. Ya, kalau termasuk ini nanti segala macam ya gede lah Bang. Kalau ini sumbangan teman-teman. Kalau kita lihat ini ya total habis 1,5 lah. Sama ini penginapan pemulung ya. Penginapan pemulung. Ya iya, pemulung. Gitu kira-kira. Bang, lo keluarin nggak digaji. Judulnya sampah adalah hartaku. Kalau digaji 1 juta, 1,5 juta, jam 8 sampai jam 4 selesai. Ini kan mitra. Dia kan malam kerja segala macam terus ya kalau dia ngolahnya bagus segala macam dan teman-teman termasuk ya kita bagian mitra kerja dan teman-teman ya lurah, camat, ya, ada kesatuan. Kalau enggak kan kita nggak bisa sendiri Bang. Karena ini bulu saya nih bulu saya. Kita lewatin Bang. Perbaiki bener itu ambilnya. Ini Ya, harus dong. Ini harus diperbaiki. Harus Karena diperbaiki. ini cuma masalahnya di pintunya. Nanti kita contoh. Ya, boleh. Mobil lewat sini aja Bang, cepet lewat jangan balik lagi. Sini aja. Lewat sini Bang. Mas, lewat sini aja dekat. Kelurahan Pak. Kalau sistem SOP-nya Pak. Ini tadi contoh ya Pak. Ini kan 3 orang semua. Buat gampang buat sarana dulu betul. Tarik. Karena saya besok. Gitu. Tuh. Pak, masalah apa nih di bus ini nunggu katanya datang pagi. Beneran Pak, lewat sini Pak. Pak. Yuk, gendong anak semua. Di depan Nih. Ya, tapi saya tidak lepas kerjasama dengan pemerintah.
menangani sampah bukan teknik alat, jadi rohnya itu yang saya mau menangani satu wilayah Depok, DKI dan Bogor. Gue bilang kalau kesel Bang Boy kalau kesel gue bilang kata gue. Jadi rohnya itu yang harus jarang yang dilupain, penanganan sampah rohnya itu. Jadi pemikirannya itu ya, makanya dongeng Sangkuriang, dongeng Si Pitung, dongeng belajar silat bela diri itu kan urusannya sampah sebenarnya. Ini yang dilupakan. Hasilnya cara kita selalu berbicara hanya teknik, bukan rohnya. Saya setuju Bang Joko pada waktu membangun Jakarta dan nilai peradaban. Itu yang saya setuju satu. Itu buat saya coret langsung tuh Bang, garis bawahi. Saya dukung banget itu. Iya dong. Jangan permasalahan sampah tuh dengan biaya, dengan teknik, bukan. Saya nggak setuju. Nah makanya saya sering ngadu sama Bang Boy, Bang. Ya inilah Jakarta inisiatif. Bisa diorganisasi kalau di sini kebetulan gitu Bang. Jadi Abang bisa bayangin sekarang bukan saya jagoan nggak mempan dibacok, bukan. Orang kagak bisa membuang sampah dari mulai Sawangan ke kali, anak-anak ada ruang satu misalnya. Sekarang dia kalau setiap tamu yang datang itu harus lepas ikan ke kali. Jadi ikannya beli dari petani saya. Jadi kalau sekarang ikan dipancing diracun, itu yang jaga adalah tukang pancing. Satu. Kedua, kalau tamu datang, itu harus membeli tanaman dari kelompok saya. Jadi bagian itu punya tanggung jawab sama-sama. Jadi nggak harus membebankan DKI nyalain gubernur. Itu yang gue nggak setuju. Saya nggak setuju. Makanya saya sering ngeluh sama Bang Boy, Bang, ya kita harus berjuang sama-sama dan itulah Jakarta inisiatif. Tidak di anggaran, tidak di tekniknya, tidak di peralatannya, tapi bukan Bang, salah. Oke, cara kerja road. Bang, kenapa setiap malam Jumat saya adakan pertemuan dongeng kali Sanggrahan. Sanggrahan itu artinya tempat kumpul, Ciliwung itu artinya Citu, artinya air, Cilewung, ingat, sadar, Maluati, Ciliwung artinya. Cisadane, kali tempat kehidupan, nilai-nilai itu nggak pernah diangkat di dalam strategi lingkungan. Singapura sekarang sudah berubah, tidak pakai beton untuk kali, sudah pakai bambu, pakai rumput ini. Bang, saya dipanggil ke Belgia. Yang samping sini. Kasih bambu internasional yang punya Prancis. Kesel saya. Itulah saya pengen kembalikan lagi konservasi bambu dengan sungai, dengan danau, dengan rawa-rawa. Jadi bambu tuh kuntilanak di mall yang banyak putih. Itu deh. Terus itu Bang. Bang, saya terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Gimana foto gua? Apa, sadap lagi? Lu jangan ngomong sadap, gua tuang pacul. Mau gimana sih? Ngomongin kambing aja mau gua dah. Yuk, Nek. Ini sampah. Nanyanya sampah. Lagi nungguin. Sadap lagi Pak. Sadap lagi. Bang, pulang aja Bang, pulang. Benar Bang. Ini kan Sebentar ya Bang. Apa? sadap sendiri di rumah Bapak gitu kan, di kamar mandi. Itu sudah Desember lah, sudah Desember yang lalu, sudahlah lupakan. Saya lupakan kok. Kayak itu sendiri berarti kalau bisa dalam di rumah artinya bahwa ada indikasi bahwa orang terdekat apa atau orang dalam Ya nggak tahu. sampai ke area kamar yang Iya, sangat pribadi sekali. Saya sendiri kan juga kaget, tapi nggak ngerti nyatanya barangnya bisa masuk ke dalam. Nggak ada penyelidikan apa Pak? Apanya? Tindak lanjut ya? Tidak lanjutnya apanya? Sudah, saya kira itu sudah lama. Bukan masalah sehari 2 hari. Sudahlah, kalau saya juga apa sih? Yang mau disadap saya juga dari apanya? Ngomong sama istri nggak ngomong masalah makanan, ada masalah makanan, masalah anak, apanya? Nyaman dengan kondisi disadap ternyata salah. Ya kalau saya sih ya biasa saja, tapi ya teman-teman yang lain yang marah-marah, kalau saya enggak. Bapak melihatnya penyadapan ini sebenarnya apa sih Pak? Kenapa bisa ada penyadapan seperti ini Pak? Nggak ngerti. Dan di ruang-ruang yang sangat Tersingkirkan namanya. privasi sekali. Nah, ini mungkin ada bagian skenario untuk apa mengetahui Nggak ngerti, yang mau diketahui apa tadi apa nggak ada yang saya rahasiakan. Rapat di rumah pun juga rapat-rapat dengan dinas, juga rapat-rapat kerja, juga ada hal-hal yang perlu di ini kan. Sebenarnya pengecekan itu lebih
ngikutin atau gimana? Apanya? Setelah ada penyadapan lebih intens nggak Oh pengamanannya? iya. Tapi tahu Pak siapa orangnya gitu? Apanya? Siapa yang menyadap itu arahnya kemana? Dong, tahu mikir aja nggak saya pikir kok tahu. Tapi nggak khawatir Pak akan ada lagi? Nggak khawatir akan ada lagi? Enggak. Sekarang kita udah kunci. Antisipasinya Pak, ini kan udah jelang dekat nih, kan semakin dekat Pak 2014. Ya, orang-orang kunci yang di dalam sudah kita briefing. Jadi ngeri-ngeri sadap ya Pak? Enggak, siapa yang bilang? Santai aja. Santai aja. Keluarga sendiri gimana Pak tanggapannya? Dari keluarga dari ibu miskin? Ya biasa apa? Biasa aja. Oh, nggak ada yang dibicarakan. Yang dibicarakan apa sih? Nggak ada yang dibicarakan, nggak ada yang rahasia-rahasiaan. Ngapain? Yang dengar mungkin, yang nyadap dengar juga mungkin juga ngamuk-ngamuk. Nah, apa sih omongannya kok gitu-gitu terus? Paling-paling. Bang, kalau Jokowi jadi presiden setuju nggak Bang? Kasih Pak. Apa sedang di ruangan? Saya udah nangkep. Gue aja kene. Sana aja. Agak jauh lah. Dia nangis. Ibu. Oke.